Pernah dengar istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Lalu, apa bedanya dengan ekonomi konvensional? Banyak yang mengira ekonomi Islam hanya tentang haramnya riba dan adanya zakat. Itu benar, tapi tidak lengkap. Ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, adalah sebuah sistem yang sangat komprehensif. Filsafat ini menjadi pondasi utama. Sementara, kitab Al-Amal karya Abu Ubaid adalah ensiklopedia pertama tentang keuangan publik dalam Islam. Membahas kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan lainnya. Intinya, ekonomi Islam adalah sistem yang bertujuan untuk mencapai maslahah atau kebaikan bersama. Ia mengintegrasikan aspek spiritual, akhlak dari tahdib al-akhlak, hukum, fiqh, dan sains ekonomi untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan stabilitas yang berkelanjutan. Jadi, ia bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua manusia. Ia menjawab masalah ketimpangan, krisis, dan kerakusan dengan solusi yang beradab dan berkeadilan. Mari kita wujudkan kemandirian ekonomi umat dengan kembali menggali khazanah keilmuan kita sendiri. Like, share ke saudara kita, dan subscribe untuk melangkah bersama membangun peradaban ekonomi yang lebih adil dan bermartabat. Cek. Dalam Islam, mencari kekayaan bukanlah tujuan akhir. Lalu, untuk apa kita kaya? Imam Al-Ghazali dalam Ihya, Ulum Al-Din dan Kimia Al-Sa'adah menerangkan bahwa harta adalah alat. Alat untuk memudahkan urusan dunia, yang pada akhirnya adalah bekal untuk urusan akhirat. Harta adalah kendaraan menuju Allah, bukan tempat berhenti. Ibnu Miskawai dalam Tahdhib Al-Akhlaq menekankan bahwa kekayaan harus membawa pada kemuliaan akhlak, seperti dermawan dan mandiri, bukan kesombongan dan kerakusan. Dari sudut pandang makro, kekayaan yang diberikan Allah kepada sebuah komunitas, seperti yang bisa dipelajari dari kisah-kisah dalam Al-Muwatta dan Riyad Al-Salihin, adalah ujian atas rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan. Bukan miskin yang membebani orang lain, juga bukan kaya yang melupakan orang lain. Sebagaimana pesan dalam banyak kitab tafsir seperti Mafatih Al-Ghaib, harta adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kekayaan yang dicari dengan cara halal dan dibelanjakan di jalan yang halal akan menjadi penolong. Sebaliknya, jika salah tujuan, ia bisa menjadi penghalang dan azab. Jadi, tujuan kita mencari kekayaan dalam Islam adalah untuk 1. 2. Kemandirian. Tidak menjadi beban bagi orang lain. 3. Kemaslahatan, membantu sesama dan membangun peradaban. 4. Ujian, melatih kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Inilah konsep kekayaan yang memberkahi hidup di dunia dan akhirat. Mari evaluasi kembali niat dan cara kita dalam mencari rezeki. Like jika kamu setuju, share ke orang-orang terdekat, dan subscribe untuk dapatkan konten yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang sebenarnya.